Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang FDNF dan FCNF. Jika sebelumnya di video yang sebelumnya kita membahas tentang CNF dan DNF. Oke, nah untuk FDNF dan FCNF ini mungkin agak sedikit berbeda dengan CNF dan DNF. Jadi FDNF itu adalah fully disjunctive normal form dan FCNF itu adalah fully connected normal form. Fully conjunctive normal form, sorry. Nah, di sini untuk menentukan secara full ya bentuk DNF dan CNF itu kita menggunakan tabel kebenarannya. Nah, jadi mungkin agak sedikit lebih ini ya, lebih mudah gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang masih agak kesulitan dengan hukum logika gitu ya. Nah, misalkan saja di sini kita punya persamaan logikanya adalah negasi A and B biimplikasi negasi A or negasi C. Maka di sini teman-teman bisa membuat tabel kebenarannya gitu ya. Jadi seperti biasalah ya, ini karena ada 3 proposisi berarti kan ada 8 kemungkinan true, 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 kemudian ini kita kerjakan dulu yang di dalam kurungnya ya, prioritas yang ini berarti A and B, ini berarti true, true, false, 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 ini juga false, false, false. Oke. Setelah itu kita negasikan berarti false, false, true, 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 true. Kemudian di sini kita kerjakan yang ruas kanannya, negasi A or negasi C. Negasi A-nya dulu, berarti di sini ada false. Sementara yang negasi C ini ya, maaf, negasi C itu adalah false, true. Kemudian kita orkan, yang ini ya, negasi A-nya diorkan dengan negasi C. Ini false, ini true, false, true, true. Oke. Baru setelah itu kita biimplikasikan yang ini dengan yang ini. Oke. False, false sama dengan true, ini false, ini false. Kemudian ini true semua ya. Nah, oke. Jika sudah selesai nih membuat si tabel kebenarannya sampai dengan hasil akhirnya, setelah itu kita pisahkan antara output yang bernilai true dan yang bernilai F. Jadi hasil akhirnya kita pisahkan yang bernilai true dan yang bernilai F. Nah, yang untuk nilai true ini nanti akan kita olah ke FDNF-nya. Jadi ini nanti akan kita olah ke FDNF. Nah, seperti inilah ya. Misalnya kita tanda ini ada berapa ya? Ada 6 ya, ada 6 nilai gitu kan ya. Sementara kalau untuk yang false itu nanti kita masukkan ke persamaan yang FCNF. Jadi misalkan saya kasih tanda lah seperti ini supaya bisa dibedakan gitu ya. Nah, sekarang kita coba susun bagaimana persamaannya ya. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau untuk yang nilai T itu nanti kita adalah bentuk FDNF-nya. Nah, sekarang kita akan fokus ke tabel ya. Nah, dari yang pertama ini jika kita lihat pada baris yang pertama itu kan nilainya true ya. Nah, ini masuk nanti ke FDNF nih. Nah, dari sini teman-teman lihat ke ABC-nya, ke proposisi A, B, dan C-nya. Nah, pada baris yang pertama itu disusun dengan nilai A-nya adalah true, B-nya true, C-nya true. Perlu diingat kalau disjunktif itu adalah yang di dalam kurungnya itu pakai N, sementara penghubung antar kurungnya pakai OR. Nah, di sini berarti ya, penghubung antara A, B, dan C itu adalah pakai operator N. Sementara penghubung antara true ke-1, true ke-2, sampai dengan true ke-6 itu menggunakan operator OR. Bisa difahami ya? Jadi penghubung antara true ke-1 sampai dengan true ke-6 itu kita menggunakan OR. Sementara penghubung si A, B, dan C itu pakai N. Nah, sekarang teman-teman coba fokus ke baris yang pertama. Nah, baris pertama itu disusun oleh A-nya true, B-nya true, C-nya true. Jadi kalau kita susun ya, untuk satu suku yang pertama ini, maka akan dihasilkan nilainya adalah A, N, B, N, C. Oke ya, kita lihat. Nah, hasilnya adalah A, N, B, N, C gitu ya. Yang ini ya, A, N, B, N, C. Kemudian, nah, true yang kedua. Nah, penghubung true ke-1 dengan true yang kedua, maka di sini ya, kalau teman-teman perhatikan, kita penghubungnya adalah pakai OR. Nah, ini kan tadi suku yang pertama dihubungkan dengan OR. Suku yang kedua adalah T yang kedua ini. Nah, ini adalah TFF. Nah, yang nilainya false berarti diberikan nilai negasi. Jadi kalau di sini kita bentuk nilainya adalah yang ini ya, yang ini bentuknya adalah A
N karena false jadi negasi B, N negasi C. Oke ya. Nah, nanti penghubung antar ininya nanti pakai OR nih, masing-masing nih pakai OR gitu ya, nanti pakai OR. Sekarang yang yang T ketiga itu FTT, berarti negasi A, N B, N C. Yang ini berarti negasi A, N B, N negasi C. Yang ini berarti negasi A, N negasi B, N C. Yang ini berarti negasi A, N negasi B, N negasi C. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita tulis ini secara lengkap ya, maka kan seperti ini. Nah, ini penulisannya mungkin kita susun aja dari T ke 1 gitulah ya. Di A, N, B, N, C, OR gitu. Tadi yang kedua apa tuh? A, N negasi B, N negasi C. Nah, ini A, N negasi B, N negasi C, terus diorkan dan seterusnya. Ya, jadi bentuknya harus Anda tulis seperti ini. Ya, jadi tabel itu hanya suatu alat untuk menentukan mana FDNF dan mana FCNF. Nah, setelah dapat nilai true hasil akhir gitu ya, Anda lihat ke value ABC-nya, kemudian Anda ubah seperti ini. Nah, penghubung antara true satu dengan yang berikutnya itu pakai OR. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, jadi boleh Anda tulis dari suku yang pertama dulu gitu, nggak masalah. Oke. Nah, kalau untuk yang FCNF, kalau FCNF berarti kita ambil yang nilai akhirnya adalah false. Nah, tapi perlu kalian ketahui kalau untuk membentuk kalimat FCNF, proposisi yang bernilai true itu harus bernilai negatif. Sementara yang false itu tidak bernegatif. Jadi kebalikan ya. Jadi kebalikan dari FDNF tadi. Jadi kalau misalkan yang ini, kalau misalkan kita tuliskan kalimatnya, ini kan false yang pertama, yang ini ya, yang X ya. Ini kan dibentuk oleh A-nya true, B-nya true, C-nya false. Oke, perhatikan kalau FCNF itu penghubung di dalam kurungnya, berarti penghubung antara A, B, dan C itu pakai operatornya OR. Tapi penghubung antara si suku satu dengan suku kedua, antara false ke satu dengan false kedua, ini pakai N. Tapi kalau penghubung antar ini, itu pakai OR. Nah, jadi kalau misalkan kita coba tuliskan ya bagaimana si proposisi ABC ini akan menjadi seperti ini. Karena true berarti negasi A, operatornya adalah karena FCNF. Nah, FCNF berarti yang dalam kurungnya harus OR. OR ininya true berarti negasi B, OR false. Yang false jadinya positif C. Gitu. Kemudian yang kedua, false yang kedua itu berarti true, false, false. Berarti kan negasi A, OR B, OR negasi C. Jadi kalau kita tuliskan ini lengkap, akan menjadi seperti ini. Jadi negasi A, OR B, OR negasi C, N negasi A, OR negasi B, OR C. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu penjelasan untuk FCNF dan FDNF. Kalau bentuk, ini mungkin sekilas tadi saya singgung yang CNF dan DNF. Jadi kalau CNF biasanya sih kalau di rangkaian logika, CNF itu dia ekuivalen dengan product of sum. Ya, kalau di digit 01 gitu ya. Jadi CNF itu sama dengan product of sum. Jadi dikaliin dulu gitu ya. Jadi perkalian dari suatu penjumlahan. Jadi yang di dalam kurungnya penjumlahan, nanti penghubung antar kurungnya adalah kali dot titik gitu lah ya. Kalau DNF berarti biasanya kita sebut dengan sum of product atau SOP. Nah, jadi penjumlahan dari perkalian. Jadi kita jumlahkan ya. Jadi dalam kurungnya adalah kali, penghubung antar kalinya adalah tambah atau OR gitu. Oke, nah sekarang mungkin kita coba nih bikin tabel kebenaran. Kita cari FDNF dan FCNF dari persamaan yang nomor 2 aja kali ya. Kita coba yang nomor 2 deh. Coba ya. Yang nomor 2 itu adalah A, B, C gitu ya. Jadi true, true, true. Nah, oke. Misalkan kita sudah bikin nih tabel kebenarannya dari negasi A, berimplikasi B or C. Kemudian kita coba lihat yang nilainya akhirnya adalah false. Ini nanti akan masuk ke dalam CNF gitu ya. Nah, kita beli simbol mungkin ya kita mungkin kasih simbolnya P, Q, R, S. Nah, ada 4. Sementara yang true-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya pas. Sekarang kita coba cari bentuk FDNF-nya.
Nah, ingat FDNF itu kita ambil dari hasil akhir yang bernilai true. Nah, ini kita ambil dari yang bernilai true. Ini untuk FDNF nih. Oke ya. True yang pertama itu disusun dari nilai A, B, C-nya true, false, false. Jadi, kalau kita susun true, false, false, yang dalam kurungnya itu pakai N ya. Berarti A, N negasi B, N negasi C. Kemudian OR, nah DNF karena ya. Jadi penghubung antar kurungnya pakai OR. Yang keduanya itu adalah FTT. Oke, jadi negasi A, N, B, N, C. Kemudian yang ketiga itu FTF. Oke, berarti negasi A, FTF, negasi C ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah FFT. Berarti negasi A, negasi B, C. Mudah-mudahan betul ya, nggak kebalik. Pokoknya intinya kalau untuk FDNF itu kan kita lihat hasil akhirnya yang true. Kemudian kita rujuk yang AKBC-nya. Nah, pokoknya kalau nilainya true, berarti dia positif lah tanpa negasi. Kalau ada proposisi yang seperti ini, B-nya adalah false nih, berarti dia kasih negasi gitu ya. Nah, sekarang yang FCNF. Nah, ini hati-hati juga sih, harus lebih teliti ya. Nah, yang pertama itu adalah true, true, true. Nah, ingat kalau untuk FCNF yang nilainya true malah bernegasi. Nah, untuk operatornya yang di dalam kurungnya harus pakai OR, penghubung antara false satu dengan false yang lainnya, antara PQR ini nanti harus pakai N ya. Jadi ini adalah negasi A, OR negasi B, OR negasi C. N yang kedua, false kedua, TTF, berarti negasi A, negasi B, C. Nah, yang false-nya malah bernilai positif aja, jadi nggak pakai negasi kalau FCNF ya. N yang ketiga itu adalah TFT. Oke, TFT berarti negasi A, TFT. Yang terakhir, N, yang bawah ya, paling bawah, FFF. Berarti ini nilainya adalah A, OR B, OR C. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini adalah bentuk FDNF dan FCNF dari kalimat logika tersebut gitu ya. Jadi cukup mudah gitu ya. Nah, perlu diperhatikan aja sih, biasanya suka kebalik adalah pada saat penentuan operatornya suka kebalik gitu, dalam kurung untuk FDNF itu apa ya, yang penghubungan antar kurungnya apa, biasanya suka kebalik gitu. Terus sama kalau untuk di FCNF kan yang true gitu ya, proposisi si literalnya itu misalnya adalah true, itu harus negasi gitu, yang false malah tidak bernegasi. Nah, biasanya suka kebalik, jadi harus lebih teliti mengerjakannya. Nah, cukup sekian mungkin video penjelasan saya mengenai fully disjunctive dan conjunctive normal form. Nanti mungkin ada tugas di learningnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.